warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Amira Alma Azza selaku dosen mata kuliah kajian IPS MI. Perkenalkan, saya Yeni Septiani, NIM yang berakhiran 120 dari kelas PGMI 5D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai globalisasi dan tantangannya. Apa sih yang dimaksud dengan globalisasi itu? Globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan, produk, pemikiran, dan aspek lainnya di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan batas-batas geopolitik suatu negara menjadi hilang, sehingga setiap orang dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan dunia melalui berbagai media seperti radio, surat kabar, majalah, televisi, komputer, internet, dan telepon seluler. Tantangan globalisasi dalam pendidikan IPS. Terdapat 4 tantangan. Yang pertama, hedonisme. Hedonisme adalah suatu pandangan hidup yang mengutamakan kesenangan dan kepuasan. Sehingga adanya hedonisme membuat masyarakat Indonesia dengan mudahnya menghabiskan hal-hal yang berkaitan dengan materi hanya untuk kesenangan dan kepuasan. Yang kedua, memudahnya sikap gotong royong yang menjadi nilai-nilai di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan berkembangnya sikap individualistik pada gaya hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, menjadi tanda bahwa penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan belum menjadi acuan bagi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memudahnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Contohnya, masyarakat yang cenderung lebih bangga dan senang menggunakan produk luar negeri dibanding dengan produk nasional. Yang keempat, memudahnya sikap sopan dan santun. Adanya nilai keterbukaan dan kebebasan pada globalisasi membuat mereka bertindak sesuka hati. Misalnya, banyak postingan di situs jejaring sosial menggunakan kata-kata, video, dan foto yang tidak pantas. Akan tetapi, banyak orang yang menyukai hal-hal tersebut. Globalisasi memiliki 2 dampak, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif globalisasi yang pertama, sistem belajar mengajar yang fleksibel. Globalisasi telah memungkinkan pengembangan sistem belajar mengajar secara online atau e-learning. Ini memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja tanpa harus hadir secara fisik di kelas. Yang kedua, meningkatnya mutu pendidikan. Kemudian akses informasi pendidikan secara langsung dari internet dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Informasi yang luas dan beragam dapat membantu pendidik untuk memperbarui pengetahuan dan strategi pembelajaran yang dapat diakses secara mudah. Selanjutnya, dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, kurangnya pemahaman isu global. Minimnya pemahaman tentang isu global dapat menjadi permasalahan dalam pembelajaran IPS. Hal ini disebabkan oleh kurangnya motivasi belajar siswa dan perbedaan kontrol siswa orang tua dalam mengantisipasi dan mengatasi dampak negatif permainan game online. Yang kedua, goncangan budaya. Pengaruh globalisasi cepat dan luas yang menyebabkan goncangan budaya. Masyarakat mungkin tidak mampu menahan berbagai pengaruh budaya asing sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana sih mengatasi dampak globalisasi itu? Yang pertama, pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pembelajaran berbasis audiovisual dengan memanfaatkan video pembelajaran yang inovatif. Selain itu, menggunakan teknologi digital seperti blended learning atau pembelajaran jarak jauh yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Siswa dapat mengakses sumber daya informasi secara luas dan berinteraksi dengan guru dan teman-teman melalui platform online. Kedua, strategi pembelajaran yang menarik. Dengan mengadakan aktivitas proyek yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran IPS. Misalnya,
membuat laporan tentang isu-isu global yang sedang berlangsung. Untuk kelas 5 dan 6, bisa melatih critical thinking, membuat poster tentang dampak lingkungan, atau mengadakan kompetisi debat yang membahas tentang isu-isu sosial.